Shalom. Renungan kali ini berjudul Bersyukur, Menaikkan Puji-pujian dan Penyembahan oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita tidak dapat memiliki jalan kehadirat Tuhan tanpa ucapan syukur. Ucapan syukur, pujian, dan penyembahan adalah jalan untuk menghampiri Allah dan membangun hubungan dengan Allah. Setiap tindakan dari ketiganya menghubungkan kita dengan Allah dengan cara yang berbeda. Dengan ucapan syukur, kita mengakui kebaikan Allah. Dengan memuji, kita mengakui kebesaran Allah. Dengan menyembah, kita mengakui kekudusan Allah, yang adalah tingkat tertinggi dari jiwa manusia. Ibrani 12 ayat 28 berkata, "Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepadanya dengan hormat dan takut." Kata Yunani untuk terima kasih adalah charis atau kasih karunia. Kasih karunia berhubungan dengan ucapan syukur. Kita tidak bisa berada dalam kasih karunia Allah tanpa mengucap syukur. Ada hubungan langsung antara kasih karunia dan mengucap syukur. Kolose 3 ayat 13-15 berkata, "Dan bersyukurlah." Bersyukur adalah suatu perintah, bukan pilihan. Mengucap syukur adalah perintah. Dalam melakukan apapun kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur bukan pilihan, namun perintah. Efesus 5 ayat 18-20 berkata, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Kita harus selalu mengucap syukur kepada Allah ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Kita harus selalu bersukacita dalam segala sesuatu, mengucap syukur. Kalau tidak, kita berada di luar kehendak Allah. Kita harus merespons perintah Allah agar bersukacita dan mengucap syukur. Filipi 4 ayat 2 berkata, "Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur." Mazmur 100 ayat 4 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Masuk gerbangnya dengan mengucap syukur dan pelatarannya dengan puji-pujian. Allah memberi perintah ini dan tidak akan merubahnya. Mazmur 100 ayat 5 berkata, "Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Mengucap syukur adalah kunci untuk membuka kuasa supernatural Allah. Yohanes 6 ayat 10-11 berkata, "Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki." Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Perhatikan, dia tidak berdoa. Dia hanya mengucap syukur. Mujizat terjadi ketika kita mengucap syukur. Demikian pula waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus berkata kepada Bapa di surga, "Aku mengucap syukur kepadamu." Ia lalu membangkitkan Lazarus. Doa-doa yang penuh kuasa di Alkitab sangat pendek. Kebalikan dari mengucap syukur adalah tidak bersyukur. Roma 1 ayat 21 berkata, "Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap." Ini menunjukkan menurunnya dan degradasi umat manusia. Walaupun mereka mengetahui Allah, mereka tidak memuliakan Allah dan tidak mengucap syukur kepadanya. Setiap kali kita tidak mengucap syukur,
kita mendegradasi diri kita sendiri. 2 Timotius 3 ayat 2 berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ketahuilah ini di masa dunia yang makin sulit, manusia akan mencintai uang, mencintai diri mereka sendiri, tidak berterima kasih dan tidak tulus. Kebalikan dari mengucap syukur adalah mengeluh. Jika kita mengucap syukur, kita tidak akan mengeluh. 1 Korintus 10 ayat 10 berkata, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ini suatu peringatan bagi orang-orang Kristen mengenai kesalahan yang sama yang dibuat bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Dalam Bilangan 21 dikatakan, bangsa Israel menjadi tidak sabar dan mengeluh terhadap Allah. Mengucap syukur atau tidak bersyukur adalah suatu pilihan. Kita harus melatih diri kita untuk bersyukur kepada Allah. 1. Dengan bersyukur kita mengakui kebaikan Tuhan. 2. Dengan memuji kita mengakui kebesaran Tuhan. 3. Dengan menyembah kita mengakui kekudusan Tuhan. Mazmur 48 ayat 1 berkata, besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Ayat ini mengakui kebesaran Allah. Mazmur 100 ayat 1-5 berkata, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersyukur adalah langkah pertama untuk menghampiri Tuhan. Langkah kedua adalah menaikkan puji-pujian. Lebih banyak kita menaikkan pujian, lebih mudah kita mengajukan permohonan-permohonan doa kita. Karena Tuhan itu baik. Yesaya 60 ayat 18 berkata, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Ini adalah gambaran kota Allah, di mana kita memperoleh keselamatan melalui Yesus. Tembok adalah keselamatan dan gerbang adalah pujian. Tanpa pujian tidak ada jalan menghampiri Allah. Tidak ada akses. 7 ayat-ayat tentang pujian. 1. Mazmur 22 ayat 4. Engkaulah yang kudus bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ketika kita memuji Tuhan, kita membangun takhta. Kita tidak akan mengenali Allah sebagai penguasa sampai kita memuji Dia. Tuhan harus diperlakukan dengan cara demikian. Dalam bahasa Ibrani, ketika kita memuji Allah, kita membangun sebuah takhta. Kita tidak akan mengakui kedaulatannya sebagai raja sampai kita memuji Dia. 2. Mazmur 106 ayat 47 berkata, selamatkanlah kami, ya Tuhan, Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Kita memperoleh kemenangan setelah mengucap syukur dan menaikkan puji-pujian. Kita merayakan kemenangan yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. 3. Mazmur 30 ayat 11-12 berkata, dengarlah Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Mazmur 16 ayat 9 berkata, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram.
Kisah Para Rasul 2 ayat 26 mengutip Mazmur 60 ayat 9. Lidah kita untuk memuji Tuhan. Yesaya 61 ayat 3 berkata, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nyanyian puji-pujian menyembuhkan depresi dan menyingkirkan roh yang menekan, opresi, stres, dan lain-lain. 4. Yeremia 33 ayat 11 berkata, akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Korban puji-pujian tidak selalu mudah, membutuhkan pengorbanan. Ibrani 13 ayat 15-16 berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Korban pujian membutuhkan pengorbanan, tidak selalu mudah. Ibrani 13 ayat 15-16 mengingatkan agar kita terus mempersembahkan korban, jangan pernah berhenti, bahkan ketika segala sesuatunya bertentangan. 5. Mazmur 8 ayat 2 berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Ada cara untuk membungkam Satan. Allah memaksa Satan untuk bungkam ketika kita menaikkan puji-pujian, karena Satan selalu mendakwa dan menuduh manusia. Matius 21 ayat 16 adalah pelayanan Yesus terakhir mentahbiskan puji-pujian. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. 6. Mazmur 50 ayat 23 berkata, siapa yang mempersembahkan korban syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dia menyediakan jalan keselamatan bagi mereka yang memuji Dia. Dalam 2 Tawarikh 20 dikatakan, ketika mereka bernyanyi dan menaikkan pujian, mereka mengalahkan musuh. Terjadi kuasa supernatural yang sangat besar. 7. Yunus 2 ayat 9-10 berkata, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yunus diselamatkan ketika ia menaikkan puji-pujian. Kisah Para Rasul 16 ayat 25-26 menceritakan, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika mereka berdoa dan menyanyi di penjara, terjadi kebebasan supernatural. Kapan kita harus menaikkan puji-pujian kepada Allah? Jawabannya, setiap hari, setiap waktu, dan selama-lamanya. Bagaimana cara kita menaikkan puji-pujian? Dengan segenap hati dan dengan pengertian
dengan mengangkat tangan, dengan mulut dan bibir yang penuh sukacita, dan dengan mempersembahkan korban. Mazmur 148 mengingatkan, seseorang yang tidak memuji Tuhan secara spiritual mati. Menaikkan puji-pujian dan syukur keluar dari mulut. Kita berkata-kata, menyanyi, dan mengucapkan doa. Namun penyembahan berbeda. Penyembahan menggambarkan sikap tubuh, menundukkan kepala, bagian tubuh dan tangan. Ibrani bukan bahasa yang abstrak. Berlutut sikap yang jelas. Menyembah juga dengan muka ke tanah di hadapan takhta Tuhan. Kita tidak memiliki hikmat dan kebenaran tanpa Tuhan. Yesaya 6 ayat 2 dan 3 menceritakan, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Yesaya 6 ayat 2 dan 3 menggambarkan penyembahan surgawi. Kudus, 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 menyembah dan memuji. Serafim memiliki 6 sayap, 2 untuk menutupi muka, dan 2 untuk menutupi kaki menyembah. 2 sayap untuk melayani, menyembah dan melayani. Matius 4 ayat 10 mencatat, maka berkatalah Yesus kepadanya, Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Engkau harus menyembah dan berbakti kepada Allah. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Mazmur 95 ayat 1-7 menjelaskan, mengucap syukur dan memuji adalah alasan kenapa kita harus berdoa, mengucapkan terima kasih kepada Allah. Ketika kita menyembah, kita berdiam diri mendengar suara Allah. Yohanes 4 ayat 23-24 menjelaskan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah Maha Besar harus disembah dalam roh dan kebenaran. Roh kita berhubungan langsung kepada Allah. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Dan kebenaran mensyaratkan ketulusan. Imamat 2 ayat 1 dan 2 mengingatkan, apabila seseorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyannya, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ini sesuatu yang material tapi memiliki arti spiritual dalam mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Minyak dalam ayat ini melambangkan Roh Kudus dan membawa aroma wangi-wangian kemenyan yang mengacu pada penyembahan melalui Roh Kudus. Penyembahan hanya dilakukan kepada Allah, bukan kepada pengkhotbah atau pendeta atau siapapun atau apapun. Imamat 2 ayat 11 mengingatkan, suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi. Karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Arti ayat ini, jika kita menyembah Allah, kita harus tulus. Janganlah kita mengucapkan kata-kata manis kepada Allah yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan. 1 Korintus 6 ayat 17 menjelaskan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Ketika kita menyembah Allah,
roh kita bersatu dengan roh-Nya. Amin.